Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang hukum Newton. Perkenalkan, nama saya Gisela Yanindra Saren. Saya mahasiswi program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan hukum Newton. Kajian tentang hukum Newton ini bahkan sudah kita pelajari sejak duduk di bangku SMP. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang hukum Newton, mari kita berkenalan dulu dengan tokoh paling penting di hukum Newton. Yaps, ia adalah Sir Isaac Newton. Newton adalah seorang ahli fisika, matematika, astronomi, kimia, dan ahli filsafat berkebangsaan Inggris. Newton merupakan pencetus hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton ini ia tulis dalam sebuah bukunya berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang dikemukakan tahun 1686. Pada bukunya terdapat 3 prinsip dasar pergerakan yang ia gunakan untuk menjelaskan bagaimana benda bergerak. Nah, prinsip inilah yang dikenal sebagai hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita masuk ke hukum 1 Newton. Mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Mengapa orang itu bisa terpental? Mari kita simak penjelasannya. Menurut hukum pertama Newton, setiap benda memiliki sifat inert atau lembam. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya, baik diam maupun bergerak. Jadi, jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka percepatan benda juga sama dengan 0, dan benda tersebut jika dalam keadaan diam akan tetap diam, dan jika dalam keadaan bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kecepatannya konstan dan percepatannya 0. Nah, mari kita saksikan gambar mobil berikut ini. Nah, hukum pertama Newton dapat menjelaskan dengan fenomena ketika seseorang berada dalam mobil yang sedang melaju kencang. Nah, mobil tiba-tiba akan direm mendadak. Peristiwa ini menggambarkan bahwa mula-mula penumpang diam dalam mobil. Namun, karena ada gaya rem yang melawan ke belakang, menyebabkan resultan gaya tidak 0, sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan kelembaman atau inersianya. Nah, adapun penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, pembuatan kantung udara airbags untuk menahan benturan dalam mobil. Penerapan yang kedua, pembuatan sabuk pengaman untuk menahan tubuh penumpang. Dan penerapan lainnya adalah teknologi crumple zones untuk mengurangi dampak kecelakaan mobil. Berikutnya kita masuk ke hukum 2 Newton.
Hukum 2 Newton menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif. Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik pada umumnya, massa partikel M adalah tetap. Hukum 2 Newton dituliskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah resultan gaya, A adalah percepatan, dan M adalah massa. Kuadrat gaya sebesar 1 Newton diartikan sebagai besarnya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Mula-mula balok dalam keadaan diam, kemudian diberikan gaya, dan balok bergerak. Bagaimana jika kita memberikan gaya yang lebih besar terhadap balok? Ternyata, ketika diberikan gaya yang lebih besar, balok tersebut memiliki percepatan yang lebih besar ketimbang balok pada ilustrasi pertama. Atau sama seperti saat kita mendorong kursi, kita memerlukan gaya yang dapat menyebabkan kursi berpindah. Namun ketika kita ingin mendorong lemari, maka kita membutuhkan gaya yang lebih besar sehingga lemari dapat berpindah tempat. Penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan kita sehari-hari. Penerapan pertama pada bus yang melaju. Bus yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bus tersebut. Sehingga semakin besar massa benda, semakin besar juga gaya yang diberikan. Penerapan kedua pada sistem kerja lift. Pada sistem kerja lift juga terdapat gaya. Untuk lift yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka gaya normal N akan sama dengan gaya tarik bumi. W sama dengan M kali G. Sedangkan untuk lift yang sedang bergerak dipercepat atau diperlambat, maka gaya tekan akan sama dengan gaya normal, tetapi tidak sama dengan gaya tarik bumi. Penerapan yang ketiga pada badak yang saling dorong. Badak yang saling dorong, ketika badak berukuran besar saling mendorong badak yang berukuran lebih kecil, sehingga badak kecil akan terpental. Ini membuktikan bahwa adanya konsep dari hukum Newton 2, karena semakin besar massa benda, semakin besar juga gaya yang diberikan. Kita masuk ke hukum 3 Newton. Menurut hukum 3 Newton, setiap gaya mekanika selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lainnya disebut reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan negatif reaksi. Tanda negatif di sini menyatakan arah yang berlawanan. Yang mana disebut aksi dan yang mana disebut reaksi tidaklah penting. Yang penting kedua-duanya ada. Sifat pasangan gaya aksi-reaksi adalah sebagai berikut. Sama besar, arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berlainan. Satu bekerja pada benda A, dan yang lainnya bekerja pada benda B. Pasangan aksi-reaksi yang memenuhi ketiga sifat ini memenuhi bentuk lemah hukum 3 Newton. Banyak pula pasangan aksi-reaksi
yang memenuhi sifat tambahan, yaitu mereka terletak dalam satu garis lurus. Pasangan ini juga memenuhi sifat terakhir, disebut memenuhi bentuk kuat hukum 3 Newton. Nah, mari kita lihat penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama terdapat pada saat mendayung. Nah, saat mendayung, pendayung yang menggerakkan kapal atau perahu juga memanfaatkan hukum 3 Newton. Pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang. Gaya ke belakang pada air itu menghasilkan gaya yang sama tetapi berlawanan. Gaya ini menggerakkan perahu ke depan. Ada keuntungan tambahan yang diperoleh karena dayung itu merupakan pengungkit. Tarikan pendek oleh pendayung menghasilkan gerak yang lebih panjang pada ujung lain dayung tersebut. Penerapan kedua pada buku yang diam yang berada di atas meja. Nah, gaya aksi reaksi juga bekerja pada sebuah buku yang diletakkan di atas meja. Buku ditarik bumi vertikal ke bawah yang besarnya seberat buku. Meja memberikan gaya dorong N kepada buku yang sama besar dengan gaya gravitasi bumi W, sehingga jumlah kedua gaya yang bekerja pada buku sama dengan 0. Agar tidak salah persepsi, kedua gaya tersebut bukan pasangan aksi-reaksi karena tidak bekerja pada benda yang berbeda. Pada gambar di buku di atas meja, buku menekan meja sehingga memberikan gaya aksi yang arahnya ke bawah. Kedua gaya ini besarnya sama dan berlawanan arah, serta bekerja pada dua benda yang berbeda. Berikutnya penerapan yang ketiga pada sayap burung. Nah, sayap burung mendorong udara ke belakang yang artinya melakukan aksi. Sebagai reaksinya, udara mendorong sayap burung sehingga burung terbang ke depan. Nah, sekian video pembelajaran saya mengenai hukum Newton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.